Shalom teman-teman semua yang saat ini sedang stay tune dalam video Hopecast. Ya, teman-teman, kali ini adalah episode pertama dari Pendeta Setanyakan. Ya, teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Howard Kandenava dalam Hopecast. Ya, pada episode pertama ini kita saat ini sebagai jemaat Gereja Kristen Injili di Tanah Papua sedang masuk dalam tahun pembaharuan, di mana GKI kembali membaharui dirinya setelah sidang sinode di tahun sebelumnya. Iya teman-teman semua, pada triwulan ketiga saat ini, pada bulan Juli, Agustus, September, kita dituntun dalam tema pembaharuan Tuhan pencipta atas alam semesta ciptaannya. Pada minggu ini, kita juga telah merenungi firman Tuhan yang akan dibahas pada Hopecast kali ini. Kita langsung pada inti dari Hopecast, Pendeta Setanyakan. Oke, Shalom Bapak Pendeta. Shalom. Ya, kita kembali pada Pendeta Setanyakan. Siap. Oke teman-teman semua, kita kali ini akan membahas pembacaan pada Minggu 6 Agustus 2023. Teman-teman semua, Bapak Pendeta secara khusus saya ini pada pembacaan minggu kemarin, saya sebagai anak muda itu sedikit kaget dengan pembacaan, apalagi dia punya tema Bapak. Mungkin Bapak bisa cerita sedikit Kak, kitab yang kita kemarin baca di hari Minggu ini, dia punya latar belakang kenapa sampai bisa ada dalam kita punya Alkitab saat ini. Baik, jadi Howard begini. Sebenarnya tentang kitab Kidung Agung ini, dia itu merupakan salah satu dari 5 kitab puisi-puisi Ibrani. Jadi kalau kita mau mengetahui tentang seluruh kitab perjanjian lama, itu ada rumusnya. Rumusnya itu 5-12, 5-5-12. Artinya begini, 5 itu adalah 5 kitab Taurat. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. 5-12 itu adalah kitab sejarah. 5-12, 5-5. 5 itu adalah 5 kitab puisi Ibrani, dan kemudian ada 12, 5 nabi-nabi besar, dan 12 nabi-nabi kecil. Nah karena itu kitab Kidung Agung memang jarang dikhotbahkan, karena memang syair ini itu tentang Salomo. Dia mengagumi seorang yang bernama gadis sulam yang hitam manis. Ini seperti contoh dulu itu, sekarang ini kan di era digital. Sekarang orang dulu itu karena masih pakai perangko, orang kan kirim surat. Satu kali Pak Pendeta pernah baca dari sebuah surat yang pernah dilayangkan entah kepada siapa, tulis begini, ini juga berbau puisi. Terbang tanpa sayap, hinggap tanpa kaki. Terbang tanpa sayap, hinggap tanpa kaki. Maksudnya itu surat. Surat ini kalau kita sekarang bilang ini apa nih? Burung biru, burung online. Nah, jadi si bos kan serba digital. Jadi kebiasaan orang-orang tua dulu membuat puisi saja itu sudah tidak ada. Di era ini memang paling di Alkitab ini cuma ini. Jadi seperti itu. Siap. Tadi Bapak Pendeta sudah bahas tentang salah satu rumus untuk membaca Alkitab. Tadi mengetahui 5-12, 5-12, 5-5-12. 5-12, 5-5-12. Siap. Cara yang mudah sekali untuk kita bisa memahami kitab mulai dari Taurat hingga Perjanjian Baru. Maleaki. Sampai Maleaki. 5-12, 5-5-12. Kalau Perjanjian Baru ada lagi.
4, 1, 12, 1. 4 kitab Injil, 1 kitab sejarah itu Kisah Rasul, kemudian 21 surat-surat Paulus, dan 1 kitab Wahyu. Siap. 4, 4, 1, 21, 1. 4, 21, 4, 1, 4, 1, 21, 1. 1. Oke. 4 kitab Injil, 1 1 kitab sejarah Kisah Rasul, kemudian 21 surat-surat Surat. Paulus, dan 1 kitab Wahyu yang ditulis oleh Rasul Yohanes. Nah, Iya. begitu. Siap. Cara yang mudah sekali yang sudah dibuat Bapak Pendeta untuk mungkin teman-teman yang sekarang ada nonton ini adalah anak sekolah minggu atau mungkin anak-anak PAM yang mungkin mau belajar untuk CCA misalkan. Itu mudah sekali untuk teman-teman bisa menghafal mulai dari kitab-kitab dari Taurat, terus kitab-kitab yang mungkin dari nabi-nabi kecil bahkan sampai Wahyu di Perjanjian Baru. Daripada suruh dong hafal Kejadian sampai Wahyu, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Ayub, Amsal, pokoknya kita stop, lupa semua. Tapi kalau dengan rumus ini kita akan bisa tahu. Siap. 5:12, 5:5:12. 5 kitab Taurat. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan. 12 kitab sejarah. Terus Yosua sampai tiba pada 5 kitab puisi, termasuk Kidung Agung ini. Kemudian 5 kitab nabi-nabi besar, Yesaya, Yeremia. Kemudian 12 nabi-nabi kecil. Sudah, itu saja. Siap. Begitu teman-teman. Kalau tadi kita dengar tentang kitab-kitab puisi, tadi Bapak Pendeta bilang kalau Kidung Agung ini dia masuk dalam kitab-kitab puisi. Apalagi dia pembacanya sama kayak lagu Yospan, ke lagu-lagu cinta yang dulu tuh dengar, kakak sayangku seperti paku melekat di dinding. Dia punya pembacaan itu mirip-mirip seperti begitu. Mungkin dia tata bahasa itu berkaitan juga kah dengan penulisan kitab atau bagaimana Bapak? Nah, itu kelebihan puisi-puisi Ibrani. Raja Salomo termasuk salah seorang yang mengubah sekitar 3.000 Amsal dan 1.005 nyanyian. Itu dalam kitab Raja-Raja. Termasuk kitab Kidung Agung ini. Jadi, kitab Kidung Agung, kan kemarin kita diberi tema indahnya ikatan cinta. Nah, kita tidak bisa lihat itu sebagai satu kalimat. Pertama, apa makna keindahan, apa maksud ikatan itu, dan apa arti cinta itu. Apa pertanyaan persoalan kita dewasa ini berkaitan dengan ikatan. Apakah ada masalah dengan masalah keindahan, dengan cinta. Jadi kalau kita mau mengerti, kita harus tahu masing-masing makna kata daripada tema itu sendiri. Supaya kita dapat memahami bagaimana pembacaan kita hari Minggu kemarin dari Kidung Agung pasal 4 ayat 1 sampai dengan 16, tapi seharusnya sampai pasal 5 ayat 1. Nah, itu baru kita bisa tahu. Berarti kalau kita harus mau memahami ini, kita harus bahas sampai juga di pasal 5 ayat 1. Pasal 5 ayat 1. Iya Bapak. Mungkin sebelum kita masuk ke dalam kita lebih mendalam tentang pembacaan, apakah ini juga ada melatar belakangi tradisi dari orang-orang mungkin di Israel, Syria dan sebagainya dalam penulisan kitab ini, Kidung Agung? Ada. Jadi memang telah membuka beberapa referensi termasuk konkordasi, tafsiran-tafsiran. Para ahli mengatakan bahwa bentuk sajak atau puisi ini sebenarnya Salomo meniru model sajak yang dilakukan di Syria oleh orang-orang Syria dalam pesta perkawinan. Seorang laki-laki dia membuat syair atau sajak mulai mengagumi si wanita gadis yang dia cintai itu, mulai dari rambut, alis, mata, turun sampai ke bawah. Tapi bukan itu saja.
Nah, di beberapa bagian pembacaan ayat yang kemarin itu seperti dikatakan bahwa dindaku pengantinku itu ada di ayat 9, 10 dan seterusnya. Kata-kata ini itu diambil oleh Salomo yang biasanya digunakan di Mesir. Itu ungkapan. Siap. Jadi perasaan cinta makin hari makin meningkat. Jadi ada rasa dinda pengantinku, dinda pengantin. Jadi perasaan itu. Jadi itu Salomo memang orang hebat dalam kaitan dengan dia menulis puisi. Khususnya untuk ini pasal. Baik Bapak, tadi Bapak bilang kitab puisi, kitab nyanyian, berarti Salomo juga menulis mazmur kah dalam peribadatan umat Yahudi, atau dia hanya tulis gini, kitab-kitab puisi dan sebagainya? Mazmur, baik, karena kitab Mazmur itu juga tidak semua ditulis oleh Daud, tapi ada Mazmur Daud sendiri, ada Mazmur dari Salomo, ada dari Musa, Mazmur dari Bani Korah, Mazmur Asaf. Itu banyak orang yang menulis Mazmur itu dan dikumpulkanlah menjadi sebuah kanon dalam Alkitab Perjanjian Lama. Mazmur itu sendiri dia menjadi 150 pasal itu. Siap, setelah dikanonkan menjadi 150 pasal, berarti kita mengenal juga bahwa Salomo selain Raja Daud yang begitu hebat, Salomo juga berkesan dalam di bangsa Israel. Apalagi dalam penyusunan kitab Mazmur, dalam peribadatan, Salomo ini juga berperan penting. Berarti apakah kitab Kidung Agung ini tetap ada dalam kanonnya orang Yahudi sampai mereka juga merasa berkesan dalam pembacaan ini, kah Bapak? Iya, karena ini dikanonisasi, artinya itu semacam tali pengukur. Jadi bahwa ini layak disebut sebagai firman Allah. Nah, karena itu orang Yahudi menerima kitab Kidung Agung ini, tapi dalam pendekatan mereka. Nah, pendekatan yang biasanya dilakukan oleh orang Yahudi itu adalah pendekatan alegoris. Alegoris, bahasa baru nih teman-teman, alegoris. Nah, itu ada di kamus. Alegori artinya dia hampir mirip dengan perumpamaan, tapi bukan. Algoritma. Ya, jadi ada mirip-mirip alegori dari sebuah puisi itu, tapi juga para ahli sendiri bilang kita terima itu, tapi biarkan puisi ini atau sajak ini dia berbicara kepada kita apa adanya tanpa ada penafsiran. Nah, karena itu juga yang menjadi masalah, karena di beberapa ayat, misalnya di ayat 12 tentang buah dada bagaikan rusa betina, ini kan harus dimengerti secara baik. Kalau tidak, orang bilang, wah ini Alkitab apa ini? Iya, apalagi kita yang anak-anak muda yang kita baca pembacaan ini, kemarin di hari Minggu saja pasti anak-anak muda semua baku lihat senyum-senyum. Mungkin kalau orang-orang tua mungkin sudah memahami, tapi kita yang anak muda ini sulit sekali memahami pembacaan Kidung Agung ini. Ternyata ada tradisi yang melatar belakanginya. Apalagi kita dengar saya tadi umat Yahudi saja tetap menggunakan kalimat-kalimat yang seadanya ini, dan mungkin mereka sudah memahami dalam pelajarannya mereka juga seperti begitu. Tapi tentunya kita juga turut harus bisa memahami pembacaan ini, apalagi dengan tema kemarin, indahnya ikatan cinta. Kemarin saya dengar itu tuh sama kayak mirip-mirip sinetron. Teman-teman multimedia saja kayak, ini apa judul sinetron kan? Nah, itu yang akhirnya membuat kita sulit untuk bisa memahami. Jadi Howard itu sebenarnya begini. Sebenarnya kalau bagi orang Yahudi dalam pendekatan alegori, mereka hanya mau melihat itu bagaimana cinta kasih Yahweh Allah Israel yang telah memilih Israel sebagai kekasihnya. Jadi Yahweh Allah Israel itu seperti suami dan Israel kesayangan Allah Tuhan itu sebagai istrinya. Karena itu ketika bangsa ini berbuat dosa atau meninggalkan, Tuhan tetap mengasihi. Nah, itu juga yang dilihat dari sini. Yang kedua dari bagian ini,
yaitu mereka tetap mau mempertahankan bahwa seharusnya cinta yang murni yang ada di Taman Eden, waktu itu kan Adam dengan Hawa tidak pakai baju tuh. Iya. Setelah mereka diusir baru Dong dikasih. paham dan pakai baik. Nah, cinta yang sesungguhnya itu sebelum manusia mengenal yang baik dan jahat, itu harus dikembalikan sehingga orang harus mengerti cinta yang sesungguhnya itu. Ya, karena ikatan antara manusia dengan Allah. Adam dan Hawa telah memutuskan ikatan cinta yang murni dari Allah. Memutuskan hubungan, itu kan dosa. Jadi dosa itu adalah ketika manusia Terputus hubungan. sudahlah, tunda putus misalnya. Iya. Nah, apalagi kalau macam Howard sudah punya pacar, misalnya kalau pas tiba-tiba putus toh, oh bisa. Wah, kami dua sudah mencintai begitu lama, berkenapa kasih putus saya? Betul, Ya, betul. modelnya seperti itu. Jadi Siap. dimengerti dalam teks seperti itu. Tuhan tidak akan membiarkan Israel. Itu adalah kekasih. Sangat dalam sekali ya Iya. teman-teman maknanya. Bahkan Tuhan dalam, kalau kita orang seni, orang drama, itu pasti paham kalau ketika Tuhan menempatkan diri sebagai seorang kekasih, itu makna dalam sekali ya. Apalagi tentang bahas putus hubungan, itu berarti itu salah satu dosa ya Bapak, Ya, dosa. menghilangkan ikatan dengan Tuhan. Seperti itu Bapak. Tadi Dari itu kan dosa pertama. iya, Bayangkan, hanya kasih putus saja, langsung muncul dosa-dosa lain. diusir dari Taman Taman Eden. Eden. Sekarang so putus, so dapat pukul lagi, dosa so banyak. Itu lagi. Ya toh kalau misalnya sama-sama saling Iya, ya toh. seperti Ya itu. gitu. Jadi tidak boleh. Oke. Seperti lagu kakak sayangku, seperti paku malaikat itu hampir sama dengan Ya, pembacaan ini. begitu. Seperti itu. Bapak, Ya. tadi kan kita bilang Kidung Agung ini kita baca dari pasal 4 ayat 1 sampai 16 hingga kita harus lihat juga di pasal 5 ayat 1. Ya. Mungkin ada garis-garis yang mungkin ayat yang harus kita garis bawahi, yang harus kita mengerti lebih dalam lagi. Ada. Dari bacaan ini memang kita harus lihat di ayat 12, ayat 7 dan ayat 12. Tapi mungkin sebelum ke situ, seperti ini kan sajak dari bentuk sajak dari Syria. Jadi kalau kita lihat di ayat 1, 2 dan 3, seperti contoh ini, baca di Alkitab ini ya. Kidung Agung pasal 4 ayat 1. Lihatlah cantik engkau manisku, sungguh cantik engkau. Bagaikan merpati matamu di balik telekung. Nah, Telekung itu apa? Telekung Bapak? ini tuh yang orang Muslim bilang mukena. Oh, mukena. Mukena. Mungkin kalau orang Kristen mungkin lebih dekat dengan cadar atau mungkin Itu pada waktu pernikahan. oh iya, Tapi kehidupan ini kan dipakai kehidupan hari-hari. hari-hari. Jadi telekung ini sama seperti ketika Ribka lihat Ishak dari sana, lalu dia ambil dia punya telekung itu mukena, lalu dia tutup karena dia tidak mau Ishak melihat dia secara langsung. Seperti itu. Nah, tetapi juga dari bagian ini, misalnya rambutmu bagaikan kawanan kambing domba yang bergelombang turun dari pegunungan Gilead. Jadi coba Howard bayangkan, itu kalau dia sudah pakai telekung, itu kan di rambut tersembunyi. Tapi Salomo bisa lihat, jadi dia lihat rupanya di pegunungan Gilead itu kawanan domba-domba hitam yang makan rumput dari bawah sampai di atas, jadi bergelombang-bergelombang. Dan dia bilang dia rambut sama dengan itu. Memang Gitu. pembacaan ini memang kadang buat senyum-senyum. Iya. Nah, kemudian kalau di ayat 2 dikatakan begini. Gigimu bagaikan kawanan domba yang baru saja dicukur, yang keluar dari tempat pembasuhan, yang beranak kembar semuanya, yang tak beranak, tak ada itu maksudnya. Tak beranak, Tak ada. tidak paham Bapak. Nah, itu kan sulit. Jadi begini, kalau domba itu masih ada bulu-bulunya, ketika dicukur,
kelihatan dagingnya putih sekali. Kalau domba kembar, misalnya kalau dari belakang kita lihat di bagian belakang belakang domba itu, misalnya kalau ada dua domba yang dicukur begini, persis sama kembar. Itu model giginya kayak begitu. Nah, Oke. kenapa lalu macam Salomo bilang yang tak beranak tak ada, maksudnya kalau di antara domba kembar baru ada satu yang kecil. Ya, ada gigi yang sama baru tiba-tiba ada satu yang maju. Ada yang kecil. Tapi Salomo lihat itu seperti itu. Jadi gigi itu rapi sekali. Seperti domba yang baru dicukur. Okay. Nah, yang kedua itu di ayat 3, Howard baca. Ayat 3. Bagaikan seutas pita kirmisi bibirmu dan elok mulutmu, bagaikan belahan buah delima pelipismu di balik telekungmu. Nah, jadi dari rambut, dari gigi sekarang Salomo bicara tentang bibir. Bahwa gadis itu seperti seutas pita kirmisi, kecil sekali. Kirmisi ini apa, Bang? Sebenarnya Salomo mau membandingkan dengan bibir-bibir perempuan di Syria itu tebal-tebal, bite. Bibir tebal, begitu. Aduh, Bapak bisa bilang bite ini. Ayo. Bibir tebal. Jadi agak tebal-tebal dan tidak sama dengan ini, gadis Sulamita manis ini. Nah, lalu dia bilang bagaikan belahan buah delima. Buah delima kan kulit itu kan agak mulus sekali, lalu agak kuning kemerah-merahan. Salomo melihat dan dia bilang, itu pipi sama dengan gitu, kelipis kan pipi. Nah, cuma dari bagian pembacaan yang kemarin itu, coba di ayat 4. Ayat 4. Lehermu seperti menara Daud, dibangun untuk menyimpan senjata 1000 perisai, tergantung padanya dan gada parah pahlawan semuanya. Kalau di negara-negara Afrika itu, biasa lihat ada yang dorang macam lilitan kalung di leher itu sampai panjang sekali. Oh, kayak orang-orang Afrika dong juga seperti itu. Iya kan gadis hitam manis. Oh iya. Ya, jadi seperti itu. Nah, cuma yang belum diketahui itu bukan simpan senjata, tapi dalam terjemahan asli Ibrani itu adalah semacam pedang. Jadi dia leher bagaikan itu. Jadi tidak tahu perempuan gadis Sulam ini dia leher panjang kah karena itu. Dan Salomo mensyairkan itu. Jadi kalau mengerti bahwa sebenarnya leher tempat simpan senjata bagaimana, tapi itu macam kalung yang biasa dipakai. Biasa ada di mana juga di orang Nepal. Iya. Yang sampai dempul leher naik dan panjang. Sampai ada yang leher panjang sekali. Iya. Tapi juga itu kan tradisi. Ada yang dorang pakai itu kasih bocor ini waro. Betul. Ada yang pakai apa? Yang bisa taruh piring kayak itu. Iya. Nah, model seperti itu. Cuma Salomo tidak lihat itu. Karena memang gadis itu tidak hanya lihat dia dapat sesuatu yang. Nah, ayat 5 ini yang juga masalah sebenarnya. Ayat 5, saya baca lagi ya Bapak. Baca. Seperti dua anak rusa buah dadamu, seperti anak kembar kijang yang tengah makan rumput di tengah-tengah bunga bakung. Nah, kenapa bisa ada kata buah dada? Tapi itu kan kita tidak bisa mengasosiasi tentang apa yang menjadi kepemilikan atau sudah menjadi biasa bagi seorang wanita harus ada. Nah, tetapi itu semacam itu alegori, imageri. Gambaran seperti dua kembar anak rusa, masih muda sekali. Anak rusa kalau dia baru 1-2 minggu, dia lincah sekali dan badannya itu masih mulus. Nah, ini sebenarnya bukan soal fisiknya itu, tetapi ini tentang usia. Bahwa gadis ini dia sangat muda. Orang kalau dewasa ini kan orang bisa melihat orang tua atau muda itu tergantung dari buah dada. Iya. Nah, itu kan secara artinya sebagai anak-anak muda yang ini
kita melihat itu harus lihat sesuatu dalam pemahaman yang murni. Ya toh? Bahwa oh betul. Karena itu juga menunjukkan masa usia dari seorang perempuan. Belum menikah sampai menikah nanti seperti apa. Dan itu maksudnya, jadi tidak perlu dilihat seperti ini jorok. Betul. Ini tentang sesuatu yang Sesuatu yang sudah terikat, sudah ada di karena itu kita. kan Tuhan ciptakan manusia itu sempurna. Betul. Jadi dari ayat 1 sampai dengan ayat 5, terus Salomo berhenti. Dia tidak berpuisi. Balik di ayat 6. Oke, ayat 6. Sebelum angin senja berembus dan bayang-bayang menghilang, aku ingin pergi ke Gunung Mur dan ke Bukit Kemenyan. Jadi dari ayat 1 sampai dengan ayat 5 seperti Salomo bernyanyi. Dia Betul. bernyanyi sampai begitu hari mulai senja, mulai gelap. Dan sebelum angin berhembus, saya akan berhenti. Disitulah Salomo berhenti sampai di situ. Oke, setelah dia berhenti ini apa? Dia bikin apa? Nah, itu kan di kalimat itu, aku ingin pergi ke Gunung Mur dan ke Bukit Kemenyan. Dari sini sebenarnya kita lihat bahwa kalau dari pasal 1, 2, 3 dan seterusnya itu gadis sulam hitam manis ini ada di istana Salomo. Dia ada di istana Salomo. Karena itu ada hubungannya dengan ayat 8 dan seterusnya. Coba baca ayat 8. Turunlah kepadaku dari gunung Libanon, pengantinku. Sampai di situ. Siapa yang panggil itu? Kan bukan Salomo. Salomo ada di istana dengan gadis itu. Lalu ada seperti, mari kau turun. Nah ini kan sama seperti begini. Dan tadi Bapak tanya, misalnya Howard sudah punya pacar, terus tiba-tiba perempuan pu Bapak itu udah bilang begini, stop deh, iya, yang Bapak kita pilih ini yang ini. Tidak bisa, cinta ini, ikatan ini indah. Di pasal 8 seperti maut. Biar dong pu Bapak pilih laki-laki lain, tapi saya ada. Jadi ketika dia dilarang, terus ayat 8 mengatakan, turunlah kepadaku dari gunung Libanon pengantinku. Karena ini tentang gembala. Karena seorang gembala itu tidak bisa masuk sembarang di istana raja. Betul. Tidak boleh. Atas kecuali kalau bilang panggil gembala itu, datanglah, itu baru datang. Kalau tidak dipanggil, tidak. Jadi karena dia tidak diperkenalkan, dia dulu dia model menghayal, dia bilang tidak bisa. Kau turun kemari. Kayak gitu. Terus kita masuk lagi ke ayat berapa nih Pak Pen? Ayat 9, 10. Saya baca sampai ayat 10. Boleh. Oke. Ayat 9 hingga ayatnya yang ke-10. Engkau menebarkan hatiku, Dinda pengantinku. Engkau mendebarkan hati dengan satu kejapan mata, dengan seuntai kalung dari perhiasan lehermu. Betapa nikmat kasihmu, Dinda pengantinku, jauh lebih nikmat cintamu daripada anggur, dan lebih harum bau minyakmu daripada segala macam rempah. Terus coba lanjut di ayat 11. Bibirmu meneteskan madu murni, pengantinku, madu dan susu ada di bawah lidahmu, dan bau pakaianmu seperti bau gunung Libanon. Di ayat ini, di ayat 11 bagian 11b, madu dan susu ada di bawah lidahmu. Itu seperti sesuatu yang ditaruh di bawah lidah. Nah, itu sesuatu yang lembut sekali. Jadi Salomo mau supaya misalnya madu dan susu ada di bawah lidahmu. Karena kita bilang lidah itu dapat bisa menggerakkan sesuatu. Lidah ini, dosa lidah ini cukup. Nah, tetapi kalau ada sesuatu yang di bawah lidah, itu harus lembut.
karena itu cinta, dia harus lembut seperti madu dan susu, tidak Betul, kasar. betul. Nah, jadi kalau taruh di bawah lidah, merasakan bahwa kau harus ungkapkan cinta, sesuatu yang lembut dan indah. Jangan marah-marah. Iya tuh, Iya, kebiasaan orang ini kalau bilang aku cinta seseorang saja bicara marah. Pokoknya kalau kau balas apa ya, kau tahu saja kan itu bukan cinta. Iya, tuh anak-anak muda sekarang kan begitu. macam Bapak cerita sampai cerita. Iya. Oke, siap. Kita sudah jauh-jauh bahas Ya. ini. Apa Salomo ini dia puji-puji perempuan ini, dia Ya. sayang-sayang perempuan, tapi sebenarnya ini perempuan hitam manis sih Salomo tuh siapa? Jadi sebenarnya gadis sulam hitam manis ini sebenarnya dalam kitab Salomo ini tidak dijelaskan siapa. Tetapi dari kitab Yosua, karena itu menjelaskan bahwa gadis Sunem. Sunem ini menurut Yosua pasal berapa itu Yosua mengatakan bahwa ketika undian keempat dibuang jatuh kepada suku Isaskar, dan suku Isaskar memiliki daerah-daerah, salah satunya adalah Sunem. Sunem ini merupakan salah satu. Nah, ketika itu di raja-raja juga dikatakan ketika itu dicarilah sebuah wanita yang paling cantik di seluruh Israel, lalu ditemukanlah seorang yang bernama Abishag dari Sunem. Jadi perempuan ini sebenarnya apakah dia dari suku Isaskar namanya Abishag yang dari kota Sunem, atau gadis sulam hitam manis yang lain. Jadi seluruh bacaan ini aja tentang itu. Salomo memuji wanita yang namanya Abishagmu, itu kalau menurut raja-raja. Tapi dia disebut dalam kitab Kidung Agung ini sebagai wanita sulam dari Sunem yang gadis hitam manis itu. Seperti itu. Ini berarti mungkin dia punya istri yang pertama atau seperti bagaimana, Bapak? Tidak. Salomo Tidak. ini sudah punya banyak istri, Gundi. Oke. Jadi kalau dalam seluruh kita baca kitab ini, pada suatu waktu Salomo berjalan sekeliling istana, lalu dia mampir di sebelah dan lihat sebenarnya dia ini adalah gadis yang juga menjadi pengumpul buah-buah apel. Kedua mungkin dia ada punya saudara juga, tiga laki-laki kalau tidak salah, dan mereka biasa mengumpul buah-buah apel. Nah, ketika Salomo melihat dia, lalu Salomo mengungkapkan kata-kata cinta sampai akhirnya mengajak dia ke istana. Nah, jadi ketika di istana itu mungkin di pasal 4 ini. Oke, di pasal 4 tadi. Iya. Oke, berarti sebenarnya pembacaan Kidung Agung 4 pasal 1 sampai 16 ini itu bukan hanya sebatas cinta, tapi kalau misalkan kita kaitkan dengan makna teologis sebagai orang Kristen, itu sebenarnya ada maknanya kan, Bapak? Nah, itu coba baca ayat 12. Baik, ayat 12. Dinda pengantinku, kebun tertutup, engkau kebun tertutup dan mata air termeterai. Nah, pertama tentang kebun tertutup. Memang dalam sajak Syria, dari tadi sudah dari rambut, gigi, bibir, sampai ke bawah. Nah, sebenarnya kebun tertutup ini kita tidak bisa berasosiasi tentang hal-hal yang sangat negatif. Tetapi ini mau memberi maksud bahwa sebenarnya kepribadian dari gadis Sunem itu sesuatu yang tertutup dan hanya diberikan kepada satu orang, bukan Salomo, tapi gembala yang ada di luar. Jadi ada kekasihnya di luar sana, di luar istana. Siap. Jadi kalau bahasa kita bilang, biar kau tinggal dengan Salomo, tapi saya ada di bawah. Begitu.
Begitu. Oke. Nah, karena itu ada di ayat berikut, kebun tertutup dan mata air termeterai. Termeterai. Kata meterai ini kita tahu bahwa atas perjanjian Allah dengan Abraham, Tuhan bilang kepada Abraham bahwa setiap laki-laki Ibrani yang baru lahir, engkau harus menyunatnya. Yesus waktu disunat umur berapa? 8 hari. 8 hari. Jadi disunat itu merupakan tanda kepemilikan bahwa sebagai warga negara Ibrani yang percaya kepada Allah, dia harus disunat. Itu adalah tanda kepemilikan. Meterai ini telah dimengerti di dalam kekristenan, dalam surat-surat Paulus, bahwa meterai sunat itu digantikan dengan baptisan. Karena itu Paulus bilang, kamu telah disunat dengan sunat Kristus, artinya sunat di dalam kematian dan kebangkitannya. Ketika orang dan sunat itu ditandai dengan baptisan. Pembaptisan dengan Bapa, Anak, dan Roh itu merupakan tanda kepemilikan bahwa setiap orang yang dibaptis termeterai menjadi milik Kristus. Nah, ini berarti kita sudah mengalegori bahwa bagian ini kita harus kaitkan dengan kekristenan. Karena sebagai orang Kristen kita menerima ini sebagai Alkitab, maka kita harus mengkaitkannya ke sana. Seperti itu. Jadi, seorang yang termeterai sama seperti dalam hal cinta pun, dalam pernikahan, suami istri yang telah menikah, dia menjadi tanah kepemilikan terhadap suami, sebaliknya, dan itu tertutup. Ini seperti kebun tertutup. Kebun tertutup. Buah-buah pun, apapun, buah-buah itu maksudnya rempah-rempah keharumannya, sikapnya, tindakannya, tutur katanya, itu hanya bagi sang suami. Karena dia dimeteraikan hanya untuk dia. Itu tanda kepemilikan. Baik. Kalau kebun, ya artinya kalau sekarang kan seperti itu. Ya, kebanyakan klasis jemaat-jemaat kita ini banyak sekali perceraian. 4.000 lebih. Iya, betul. Tidak usah meluas ke seluruh provinsi, tapi apalagi dalam klasis sendiri. Saja. Nah, ini kan bahwa kalimat ini, kebun tertutup dan mata air termeterai. Mata air itu adalah sumber di mana segala sesuatu yang baik, cinta yang indah, semua keluar. Baik kepada suami, anak-anak, diminum, apa semua. Jadi kebahagiaan itu dirasakan. Tapi kalau sudah mulai masuk pencuri dan kebun itu tidak lagi tertutup, maka disitulah banyak. Menurut Howard bagaimana? Kalau saya pahami Bapak, itu berarti meterai ini kalau dikaitkan dengan orang Kristen berarti kita ini kepunyaan Kristus. Dibaptis. Iya. Meterai berarti pembacaan yang kita baca hari Minggu kemarin itu bukan soal ungkapan-ungkapan cinta laki-laki yang bucin dengan dia perempuan saja, tapi ungkapan bahwa Kristus itu mencintai dia punya umat yang dianggap juga adalah bagian atau mempelainya, seperti itu ya Bapak. Selain ayat-ayat yang tadi Song sudah bahas Bapak, apakah ini ada kaitan dengan pembacaan di perjanjian baru sesudah Tuhan Yesus datang dan sebagainya Bapak? Coba perhatikan di Efesus 5 ayat 27. Efesus 5 ayat 27. Oke, coba saya buka dulu. Efesus 5 ayat 27. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Supaya dia menempatkan jemaat itu tanpa cacat, kerut atau yang serupa dengan itu. Coba kembali di Kidung Agung pasal 4 ayat 7. Pasal 4 ayat 7. Ayat 7 tadi. Oke, pasal 4 ayat 7.
Engkau cantik sekali manisku, tak ada cacat celah padamu. Nah, Mirip. ini ungkapan kepada sang gadis itu. Kalau Kristus itu mempelai, jemaat adalah mempelai laki-laki, Kristus adalah mempelai laki-laki, jemaat adalah mempelai perempuan. Sama seperti orang Israel mengetahui bahwa Yahweh Allah Israel adalah suami bagi bangsa pilihan Israel sebagai istri. Nah, kalau memang seperti itu, dengan kaitkan dengan Efesus 5 ayat 27 tadi, itu berarti kita harus berpikir tentang pengorbanan. Ketika manusia berdosa telah ditebus dengan pengorbanannya, dan manusia menerima pengampunan ketika Yesus bangkit, disitulah jemaat telah ditempatkan di hadapan dirinya menjadi kudus, tanpa cacat, tanpa kerut, dan tidak bercela. Nanti kalau sok kawin, bakal lain boleh mulai kelihatan kerut-kerut. Betul. Nah, karena itu ada hubungannya dengan Efesus 5 tadi. Coba di ayat 31, 32. 31 sampai 32. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksud ialah hubungan Kristus dan jemaat. Nah, itu. Jadi indahnya ikatan cinta itu yang kita mengerti sebagai anak-anak muda, sebagai orang Kristen, itu adalah dalam hubungan antara Kristus dengan jemaat. Karena itu, kasih itu menjadi pengikat yang tidak boleh diputuskan. Karena itu seorang laki-laki harus meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Nah, ini kan bukan biasa kalau di acara pengantin, di orang menikah, itu Bapak tidak bisa bilang, kita tidak bisa mengerti. Karena ini kalau seperti ini kita lakukan secara letterlek atau apa yang tercatat dalam Alkitab, itu berbeda dengan tradisi orang Timur. Betul. Bahwa Bapak harus bayar mas kawin, jadi perempuan ikut laki-laki, tapi Alkitab bilang tidak. Karena itu seorang laki-laki harus meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istri. Maksudnya apa? Kristus di surga meninggalkan kemuliaan Bapa di surga, rumah Bapa di surga, dia meninggalkan Bapanya, kemuliaannya, lalu turun bersatu dengan jemaat, umat, istrinya, untuk menyelamatkannya supaya dia tanpa cacat, kerut atau apa serupa dengan itu ketika umat manusia, orang percaya ditebus. Nah, kalau begitu dalam hubungan dengan ayat 7 tadi di Kidung Agung pasal 4 ayat 7, engkau cantik sekali. Ini kan mempelai wanita. Manisku tak ada cacat celah padamu. Yang di dalam pemahaman Kristen setelah Yesus mengorbankan dirinya. Karena bagian di Efesus itu kalau kita kaitkan itu kan berkaitan dengan kasih sebagai dasar hidup suami istri, itu perikop di Efesus ini. Betul. Ayat 22 sampai 32. Dan ayat 31 tadi itu rahasia ini besar. Inilah rahasia yang kita, bahwa indahnya ikatan cinta itu ada dalam sebuah rahasia, yaitu antara Kristus dan jemaat. Baik Bapak, tadi kita sudah bahas pembacaan ayat 4 sampai ayatnya yang ke-16. Apakah pembacaan ini cuma berakhir sampai di situ saja Bapak? Tentu tidak. Itu dia harus terus. Kalau yang ayat-ayat lain itu cuma sampai di ayat yang ke pasal 5 ayat 1. Nah, tapi dimulai dengan ayat 16. Ayat 16 itu dikatakan begini, kedua mempelai saling menyapa, bangunlah hai angin utara dan marilah hai angin selatan, bertiuplah dalam kebunku supaya semerbaklah bau rempah-rempahnya, semoga kekasihku datang ke kebunnya
dan makan buahnya yang lezat. Ini kan semacam harapan, semoga dia datang. Kemudian di pasal 5 ayat 1, nah di sana dia mengatakan, aku datang ke kebunku, Dinda pengantinku. Jadi sekarang undangan itu dari mempelai gadis itu diterima. Aku datang ke kebun Dindaku, kukumpulkan mur dan rempah-rempahku, kumakan sambangku dan maduku, kuminum anggurku dan susuku. Pada waktu itu, si gembala ini tidak sendiri. Dia datang dengan teman-temannya karena undangan dari gadis itu, lalu dia bilang, makanlah teman-teman, minumlah. Kalau orang Kristen memahami ini sebagai undangan dalam perayaan pesta roti dan anggur, yang kita mengerti bahwa ini adalah merupakan undangan Tuhan. Marilah, semuanya telah sedia. Marilah, makanlah dan minum. Ini membuktikan antara pemahaman tentang indahnya cinta yang sesungguhnya, yang di dalam Efesus dengan kata tanpa cacat kerut itu, bahwa itu membuktikan bahwa rahasia ini adalah tentang Kristus dan jemaat. Itu kalau kita memahami dalam pendekatan penafsiran alegori. Tapi kalau dalam pendekatan biarkan teks ini dia bicara atau syair ini bicara dengan kita, maka kita tidak akan berbicara tentang hal itu. Karena ini murni tentang kekaguman. Tetapi karena sudah menjadi Alkitab, firman Allah, maka mau tidak mau kita harus mengalegori dengan imageri-imageri yang ada, kita hubungkannya dengan cinta yang sesungguhnya, yaitu cinta yang tulus dari Tuhan dalam Kristus. Begitu. Baik, teman-teman semua, kita sudah paham bahwa pembacaan yang kita baca saat ini setelah berdasarkan alegori yang ada, imageri yang sudah Bapak sampaikan, bahwa pembacaan ini bukan dibatasi lagi atau dibahas secara singkat tentang bahasa-bahasa cinta atau kekagumannya laki-laki yang bucin, tetapi ini sebagai pesan bahwa Kristus begitu mencintai umatnya. Bahkan dari pembacaan yang kita baca yang dikaitkan dengan Efesus pasal 5 ayat 31 sampai 32, itu adalah rahasia yang besar bahwa maksud dari pembacaan ini adalah terkait hubungan Kristus dan jemaatnya. Ada lagi yang mau Bapak sampaikan? Inti dari berita tentang seluruh kitab Kidung Agung. Coba Howard baca pasal 8 ayat 6 dan 7. Kidung Agung pasal 8 ayat 6 dan 7. Ayat 6 sampai 7. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut. Kegairahan gigi seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api. Seperti nyala api Tuhan, air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihilang. Di ayat 6 tadi, taruhlah aku seperti meterai pada hatimu. Iya, benar. Meterai. Jadi itu ada hubungannya dengan Kristus. Karena nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Tuhan menunjukkan cinta kasih-Nya kepada manusia. Karena itu di ayat 7 dikatakan, air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sekalipun Kristus harus mati, darahnya tidak dapat memutuskan atau membatasi kasih yang sesungguhnya dari Allah kepada manusia. Kita tidak bisa membayar pengorbanan Kristus dengan materi. Tidak. Karena kitalah yang sebenarnya memikul beban dosa di kayu salib, tapi Yesus akhirnya memikul semua beban itu karena kita telah dimeterai. Kita telah dimeterai. Kalau sekarang dalam baptisan menjadi milik Kristus, maka apapun Kristus akan lakukan kepada kita. Dia telah memikul segala beban dosa itu. Karena itu cintanya itu seperti nyala api Tuhan. Nah,
Sampai di sini, kalau kita mengerti, kalau begitu, bagaimana kita harus memutuskan hubungan cinta kita dengan Tuhan? Bagaimana kita harus merusak ikatan? Hah? Benar. Ini bicara tentang keindahan, kita sudah mengerti. Tentang cinta Tuhan sudah, kita harus mengarahkan pikiran kita pada Kristus. Persoalan di dunia ini adalah tentang ikatan itu. Ikatan pertama, kalau bicara tentang ikatan ini, sebenarnya kita bisa mengkaitkan dengan perintah Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, tapi juga kasih sesamamu manusia. Dalam hal membangun ikatan ini, kita harus lihat dari dua pihak. Tuhan mau kamu mengasihi. Kita diminta untuk mengasihi Allah. Jangan ikatan ini putus. Karena ini yang pernah putus di Taman Eden itu. Iya, betul. Nah, kemudian sesama. Ikatan ini jangan putus. Jangan Bapak baru pulang kantor kemari, baru capek. Dapur piring-piring di belakang bunyi-bunyi. Apa itu? Ya toh. Nah ini kan di luar bagus, tapi kalau ternyata ini ada. Ikatan ini kurang bagus. Atau pas mama pulang kantor, mama tanya anak-anak, Bapak sudah jalan. Karena dari pagi memang tidak ada komunikasi misalnya. Jadi dari sisi manusia ada banyak hal yang bisa membuat ikatan itu tidak indah. Baik Bapak, kita bahas ikatan dengan Tuhan yang paling terakhir ini Bapak. Apakah ada hal praktis terkait kita menjaga ikatan dengan Tuhan? Seperti kita menjaga ikatan cinta kita dengan teman kah, dengan pacar kah, terus bagaimana pasti menjaga ikatan dengan Tuhan itu juga penting Bapak. Itu bagaimana kita bisa menjaga hubungan yang sehat dengan Tuhan? Jadi bukan saja menjaga, tapi menumbuhkan. Dan menjadi buah. Kalau kita menjaga adalah kepercayaan kita. Jangan pernah menjangkal Kristus. Jangan menyangkali imanmu. Seberat apapun masalah yang engkau pikul, rasakan, harus datang kepada Tuhan. Caranya, berdoa, beribadah, bersekutu. Ini seperti sesuatu yang membuat kita semakin hari kita akan bertumbuh dalam iman. Lalu buahnya itu ketika orang lain lihat, kemarin mereka begini, tapi hari ini seperti ada sukacita bertambah dalam hidup. Jadi bukan saja menjaga, tapi juga memelihara dan merawat. Memelihara iman dan merawat iman. Kalau bunga yang dia tumbuh, kalau tidak disiram terus-terus, dia tidak akan pernah ada mekar atau tidak ada bunga. Kalau orang-orang atau anak-anak muda tidak dekat dengan Tuhan untuk mendapat siraman-siraman rohani, dia tetap tidak akan bertumbuh, berbuah. Mungkin dia bisa berakar, tapi dia tidak bisa menghasilkan buah. Karena itu kan Yesus bilang, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa tinggal di dalam aku, dia akan berbuah lebat. Kan cuma itu. Kalau di luar itu. Ikan kasih jauh dari api saja termasak-masak. Betul. Memang ini bahas ikan nih. Iya. Oke, berarti kita sudah belajar bahwa bukan hubungan cinta saja yang dijaga, tapi hubungan kita dengan Tuhan. Ikatan itu tetap harus ada, tetap kita memupuk, menyiram, melalui apa? Melalui beribadah, sembahyang, bersekutu bersama. Kita sudah ingat tadi bahwa Efesus 5 ayat 31-32 menggambarkan bahwa Tuhan Yesus meninggalkan kemuliaannya yang ada di sorga, meninggalkan tahtanya untuk turun kepada kita, membangun ikatan kita yang mungkin kita sudah rusak sejak zaman dan Adam dan Hawa. Kemudian ikatan itu dibaharui dan kita dimeteraikan dalam baptisan kudus. Seperti itu Bapak. Wah, ini kalau anak pendeta bicara begini luar biasa. Ya. Seperti begitu. Ya. Jadi kita memaknai pembacaan ini harus dimaknai seperti Kristus mencintai umatnya. Seperti itu. Itu saja Bapak? Sudah lama. Boleh cukup? Oke. Aduh, terima kasih. Siap teman-teman semua.
Sekian kita punya Hopcast hari ini terkait pendeta Satanyaka. Kita akan kembali lagi dengan bahasan-bahasan yang akan lebih menarik lagi. Mungkin dari bahasan kali ini teman-teman ada yang belum memahami atau belum memaknai rasa ikatan cinta dengan Tuhan, rasa ikatan kasih yang begitu dekat. Bahkan Tuhan saya kasih tinggal tahtanya dan turun ke muka bumi untuk kita yang adalah bagian adalah, kalau bahasa tadi dia bilang mempelai. Kristus adalah mempelai laki dan jemaat adalah mempelai wanita. Tanamkan itu dalam hatimu, jadikan itu meterai dalam hatimu teman-teman. Sampai ketemu lagi di Hopcast selanjutnya. Tuhan memberkati. Shalom. Shalom.